Shalom, selamat sore. Berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kasih Kristus, kita sama-sama akan membaca Injil Yesus Kristus, kita akan merenungkannya. Dan sebelumnya saya mengajak kita mari bersama-sama bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 69 ayat 6. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Mazmur pasal 69 ayat 6. Mari kekasih Kristus kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mohon tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan kemampuan untuk boleh membaca dan mengerti kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang kami pelajari sore hari ini Tuhan boleh sungguh menjadi bagian hidup kami. Biarlah gaya hidup kami selalu berdasarkan kepada kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, dan kuasai setiap tempat yang kami ada. Terima kasih Bapak, kami siap untuk belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Apabila kegembiraan bersifat sementara, maka kebahagiaan yang diberikan Tuhan bersifat abadi dan tidak tergantung kepada keadaan. Apabila kegembiraan bersifat sementara, maka kebahagiaan yang diberikan Tuhan bersifat abadi dan tidak tergantung kepada keadaan. Kekasih Yesus Kristus, acap kali orang tidak dapat membedakan antara kegembiraan dan kebahagiaan, karena sekilas keduanya nampak mirip dan tak berbeda. Padahal sesungguhnya sumber dan dampak dari keduanya tidaklah sama. Apabila kegembiraan bersumber dari keadaan di sekitar kita, sehingga bersifat berubah-ubah serta tidak abadi, maka kebahagiaan adalah berasal dari Tuhan. Kebahagiaan berasal dari Tuhan. Sedangkan Tuhan bersifat abadi dan tidak berubah-ubah. Oleh sebab itu, kebahagiaan yang Ia berikan bukan hanya bersifat kekal, tetapi juga tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Kekasih Kristus, kebahagiaan seperti itulah yang Yesus janjikan kepada perempuan dari Samaria, seperti yang ditulis di dalam Yohanes pasal 4. Yesus berkata, apabila orang minum air yang berasal dari perigi, tempat di mana mereka berdua saat itu sedang berada, ia akan haus kembali. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang
yang memperoleh air hidup yang Ia berikan kepada mereka yang memohon kepadanya. Yang Ia maksudkan dengan air hidup tersebut antara lain adalah kebahagiaan sejati yang Ia sediakan di dalam anugerahnya. Apabila orang merendahkan diri dan membuka hatinya kepadanya, maka kebahagiaan yang sejati itulah yang akan mengisi hidup mereka sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pada sore hari ini kita diajarkan tentang firman Tuhan. Bagaimana kita bisa membedakan kegembiraan dan kebahagiaan. Kegembiraan dari dunia bersifat sesaat, bersifat sementara, dan bisa berubah-ubah. Tetapi kebahagiaan dari Tuhan bersifatnya abadi dan tidak bisa berubah dengan kondisi apapun. Sebab Tuhan, Dia tetap Tuhan. Sifatnya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita mau memahami hal ini. Sebab segala sesuatu yang dunia janjikan, itu tidak ada yang abadi, bersifat sementara. Baiklah, setiap kita yang mengikuti Yesus Kristus, harusnya kita terus belajar dari pribadi Yesus yang bertujuan untuk memberikan hal-hal yang kekal di dalam kehidupan kita, bukan sementara. Kita ditugaskan di muka bumi ini hanya sementara, tetapi bukan tempat tinggal kita. Sebab kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, tempat kita ada bersama dengan Bapa di surga. Mari kekasih Kristus, biarlah sore hari ini kita belajar untuk terus mencari wajah Tuhan, sehingga kita boleh menikmati kebahagiaan yang kekal yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalamnya. Ada Pak Christian Patiran, ada Pak Edwin Suara, ada Pak Subiakto Suryana, ada Ibu Meika Engke. Tuhan memberkati semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, lebih daripada kegembiraan yang bersifat sesaat, kami mendambakan kebahagiaan yang abadi. Lebih daripada kenikmatan hidup yang bersifat sementara, kami memohon kepadamu agar Engkau berkenan menganugerahi diri kami dengan kehidupan yang penuh makna. Limpahilah hidup kami dengan damai sejahtera yang tidak akan pudar oleh perubahan zaman. Kami bersyukur karena Engkau rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus hidup kami dari kesia-siaan dan menyediakan hidup yang kekal. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang melampaui kemampuan akal kami untuk mencernanya itu. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami hari yang baru dari waktu ke waktu, kesempatan yang baru dari waktu ke waktu, kasih setia-Mu yang senantiasa baru bagi kami. Tolonglah kami untuk mampu mengisi hari-hari hidup kami dengan hal-hal yang bukan sia-sia, tetapi sebagai sesuatu yang efektif, yang memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Sore ini hamba tetap berdoa untuk semua saudara-saudara hamba yang sudah ambil bagian di dalamnya. Tuhan Yesus, hamba mohon tangan kasih-Mu menjamah mereka. Engkau mengurapi mereka dengan urapan yang baru. Berikan hati-Mu mengalir di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menikmati air-air kehidupan itu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak pernah haus, karena air yang Kau berikan adalah air kekekalan yang memberikan kebahagiaan kepada mereka. Tuhan berkati. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Lewat kesehatan ini mereka boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Hamba juga tetap berdoa untuk wilayah kami di tempat ini, Jalan Serayu, Sanggeng. Tuhan berkati setiap umat Tuhan yang berada di dalamnya. Hamba tetap mohon kasih-Mu. Biarlah kehidupan mereka sungguh mencari Engkau untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami masih sering berjalan di dalam keinginan kedagingan kami yang berlawanan dengan firman-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami, bahwa kami lebih taat dan setia kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon Tuhan, kebenaran firman Tuhan menjadi dasar hidup kami. Kebenaran Tuhan yang menuntun langkah hidup kami setiap saat. Terima kasih ya Tuhan. Hamba tetap mohon belas kasihan kepada tim COVID-19 yang bertugas. Tuhan juga melindungi dan pelihara mereka. Berikan kekuatan, berikan rotak-rotakan Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hamba tetap berdoa di dalam nama Yesus buat anak Heri dan Fani yang berada di Kalimantan. Tuhan tolong mereka, lindungi dan pelihara mereka di dalam semua pekerjaan usaha mereka, bahkan juga di dalam pelayanan mereka. Biarlah Tuhan mereka taat dan setia untuk melakukan apa yang Kau percayakan kepada mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan senantiasa dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati mereka dengan janji-Mu. Biarlah turunan ilahi terjadi dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Allah. Kekuatan-Mu, otoritas-Mu tetap adalah hak-Mu. Hamba mohon kasih-Mu turun bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga hamba mohon Bapa, kasih-Mu, kekuatan-Mu menjamah Bapak Andika, suami daripada Ibu Sira, yang ada juga di Kalimantan. Tuhan campur tangan. Tuhan nyatakan kesembuhan itu total bagi dia, sehingga dia boleh lepas dari semua sakit yang mengganggunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap percaya Tuhan bahwa kuasa darah anak domba Allah tetap mengalir dalam kehidupannya, dan bilur-bilur Yesus mengalir di dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran Tuhan turun, kekuatan Tuhan turun, dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan Pak Andika di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah yang besar, dahsyat, perkasa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hamba tetap berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu melimpah bagi seluruh kehidupan bangsa negara kami. Engkau yang melindungi bangsa negara kami, berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, dan spesial bagi kota Manokwari. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik ya kasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua di dalam semua aktivitas kita. Tetap berharap, bersandar kepada Tuhan, andalkan Tuhan, sebab Tuhan sang sumber memberikan yang terbaik kepada kita setiap saat. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.